Saham yang disuspend itu saham tidak bisa dijual belikan ya. Ini ingat untuk pemula yang nonton video ini dan mau masuk ke bursa saham, itu ada risiko saham itu kena suspend. Dia tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli orang. Ini ibarat teman-teman beli tanah, beli rumah, setelah teman-teman beli ternyata kena sengketa atau bermasalah. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk selama 2 minggu pertama channel ini live di komentar. Jadi dari semua video yang pernah kami live, banyak pertanyaan di kolom komentar yang sementara ini hanya bisa saya jawab menggunakan teks. Dan ternyata setelah saya jawab dari apa yang mereka replay kembali, saya tahu bahwa jawaban saya lewat teks itu kurang memenuhi apa kira-kira yang mereka inginkan, belum terjawab dengan jelas ya. Jadi saya inisiatif untuk buatkan video Q&A seperti ini. Jadi ini adalah jawaban-jawaban saya atas beberapa pertanyaan yang saya rangkum dari seminggu yang lalu. Nah, video Q&A seperti ini akan rilis tiap minggu, mungkin tiap weekend akan kita rilis untuk menjawab pertanyaan seminggu kemarin. Jadi apapun yang teman-teman tanyakan, khususnya para pemula ya, khususnya para pemula, walaupun sudah ada beberapa video yang saya rilis untuk pemula, tapi namanya pemula ini kadang-kadang memang ada yang blank sama sekali, belum pernah masuk saham dan banyak pertanyaan. Silahkan bisa diketik di kolom komentar, bisa di video ini, bisa di video manapun yang teman-teman sedang tonton, dan pertanyaan itu akan dikumpulkan oleh tim dan pasti akan saya jawab dengan semaksimal mungkin menggunakan media video. Jadi ada grafiknya, ada keterangan-keterangan yang bisa menjelaskan dengan lebih gamblang. Oke, sekali lagi untuk mendukung channel ini untuk bisa berkembang lebih baik, untuk lebih luas lagi, mohon teman-teman subscribe seperti biasa, like juga, share video ini ke komunitas teman-teman masing-masing. Bukti dukungan kepada kami supaya kami tetap bisa menghadirkan konten-konten berkualitas di masa yang akan datang. Oke teman-teman, langsung saja kita ikuti pembahasan Q&A edisi pertama ini ya pada video kali ini. Pertanyaan pertama adalah soal saham yang kena suspend. Ya, ada pertanyaan, bagaimana nasib saham yang kena suspend? Apakah setelah suspend ini menjadi delisting, lalu setelah delisting sahamnya hangus atau bagaimana Mas AS? Oke, saya jawab ya. Pertama, saya ikut prihatin dengan teman-teman yang punya saham kena suspend. Jadi untuk ke depan bisa diperhatikan ya teman-teman. Kalau teman-teman beli saham dan saham itu suspend, artinya apa? Artinya prinsip kehati-hatian, prudent dalam memilih sahamnya yang kurang. Jadi ke depan bisa diperbaiki. Nah, masalah suspend ini, saham yang disuspend itu saham tidak bisa dijual belikan ya. Ini ingat untuk pemula yang nonton video ini dan mau masuk ke bursa saham, itu ada risiko saham itu kena suspend. Dia tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli orang. Ini ibarat teman-teman beli tanah, beli rumah, setelah teman-teman beli ternyata kena sengketa atau bermasalah, akhirnya itu tanah di blok ya, di freeze, dibekukan, kita nggak bisa jual, orang lain nggak bisa beli karena ada kasus. Nah, kasusnya mesti clear dulu supaya ini bisa ditransaksikan, dan itu menyedihkan ya, kira-kira begitu. Nah, lalu sesuai pertanyaan, hal-hal yang menyebabkan saham disuspend itu ada. Jadi artinya saham ini melanggar peraturan, melanggar aturan dari pencatatan saham yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, ada juga peraturan dari OJK. Tapi poinnya adalah biasanya saham-saham yang disuspend oleh Bursa Efek itu penyebabnya yang paling banyak terjadi di bursa kita itu karena GCG dari perusahaan yang buruk ya. Good corporate governance-nya buruk, tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, yang jujur. Biasanya pertama masalah laporan keuangan ya, laporan keuangannya telatnya sampai 2 atau 3 periode. Misal hari ini kan sudah kuartal 2 2020 mestinya keluar, dia laporan keuangan 2009 kuartal 1 itu belum terbit. Itu ada perusahaan-perusahaan model begitu ada. Nah, pertama laporan keuangan telat, ini yang paling sering ya. Yang kedua itu biasanya dia nggak bayar fee listing. Jadi perusahaan terbuka itu untuk dia diperdagangkan di bursa saham itu dia harus bayar fee ke Bursa Efek, fee listing. Jumlahnya berapa juta, itu aja nggak dibayar. Teman-teman bayangkan kalau fee listing yang nilainya itu hanya beberapa puluh juta nggak dibayar, masa teman-teman mau berinvestasi di perusahaan model seperti ini? Kan nggak ya? Nggak. Nah, yang ketiga yang paling sering terjadi adalah setelah 2 tadi, yang ketiga nih masalah obligasi, bunga obligasi
gagal bayar. Ini yang paling sering terjadi, ya. Jadi emiten itu kan mereka lazimnya menerbitkan surat hutang. Menerbitkan surat hutang ke publik. Misal surat hutang itu jangka umurnya 2 tahun atau 3 tahun. Nah, surat hutang ini biasanya ada kupon atau ada bunganya. Bunga itu dibayarkan per bulan. Jadi per bulan itu emiten ini harus transfer uang ke pemegang obligasi, ya, ke orang-orang yang ngasih mereka pinjem. Itu bunganya dulu, nanti setelah setahun baru plus pokoknya. Biasanya problemnya di sini. Ada emiten-emiten yang kondisi keuangannya nggak jelas, kondisi keuangannya jelek lah karena kondisi performance usahanya juga jelek, mereka nggak bisa bayar bunga. Nah, kalau mereka nggak bisa bayar bunga, inilah yang jadi penyakit, pasti akan disuspend oleh bursa. Oke, lalu bagaimana Mas S? Apakah ada peluang dibuka? Sangat ada ya, banyak sekali saham-saham suspend yang akhirnya dibuka karena problemnya selesai. Pada prinsipnya adalah saham suspend itu asal problem yang membuat dia suspend itu bisa diperbaiki, bisa kewajibannya bisa dituntaskan, bisa dipenuhi, mereka akan dibuka oleh bursa. Satu lagi, yang dia sudah cukup lama disuspend, ini tidak hanya soal obligasi, ini masalahnya rumit ya, itu AISA ya. AISA, emiten beras, produsen beras ini juga bermasalah, tapi dia bermasalah, masalah problem utamanya saat itu sama, jadi obligasi dia gagal bayar. Begitu, gagal bayar ke para pemegang obligasinya. Nah, ini yang penting ini dituntaskan, mereka mampu menuntaskan ini, mereka laporkan ke bursa, akhirnya suspendnya itu dibuka dan teman-teman bisa bertransaksi. Oke, sekarang apakah akan suspend? Ya itu tadi jawaban saya. Kalau bisa mereka memenuhi ini, mereka dibuka. Maksudnya pertanyaan itu apakah ada kemungkinan delisting? Ya, artinya kalau dia bisa memenuhi itu, suspendnya dibuka. Kalau enggak, kalau waktu suspendnya ini berjalan lama sekali sampai 3 tahun, 4 tahun lebih, mereka ada kemungkinan akan di delisting. Ya. Hitungan saya tuh kira-kira kalau sampai suspend lebih dari 3 tahun ini sangat berbahaya. Nanti bursa akan sisir sapu-sapu, cek-cek mana saham-saham yang sudah disuspend cukup lama, dan bursa akan kirim surat ke emiten masing-masing. Coba selesaikan, kita kasih waktu dalam waktu sekian bulan, kalau enggak akan di delisting. Sudah banyak juga saham-saham yang di delisting karena urusan seperti ini, ya, seperti saham Arpeni ya, saham Arpeni atau Apple ya, ini grupnya Bull. Nah, itu hari ini sahamnya juga delisting. Ya, ada beberapa saham-saham lagi yang terkait kondisi keuangan yang di delisting seperti saham SIAP, saham DAJK, beberapa saham-saham lain lah, saham-saham lama yang di delisting. Nah, kalau di delisting apakah uang saya hilang? Pada prinsipnya uang Bapak Ibu nggak hilang. Karena begini, Bapak Ibu mesti tahu bahwa setelah Bapak Ibu beli saham itu, Bapak Ibu sudah tidak punya uang. Yang dipunya Bapak Ibu itu saham, bukan uang. Sama seperti Bapak Ibu beli saham apapun lah, saham yang sehat-sehat. Misal beli saham BRI, beli saham BNI. Yang Bapak Ibu punya kan bukan uang, tapi saham. Sahamnya BRI, sahamnya BNI. Kalau Bapak Ibu mau jadikan saham itu uang, Bapak Ibu mesti jual. Nah, masalahnya kalau saham ini disuspend, Bapak Ibu nggak bisa jual, artinya tidak bisa diuangkan. Sama juga seperti misal saham ini di delisting. Apalagi kalau sudah di delisting, sudah tidak ada harapan untuk menjual itu saham. Tapi apakah uang saya hilang? Enggak. Bapak Ibu tetap menjadi pemegang sahamnya itu perusahaan. Hanya perusahaan, bukan perusahaan terbuka. Tetap punya hak. Masalahnya adalah kalau Bapak Ibu belinya hanya sedikit saham, kepemilikannya hanya 0, sekian persen, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita datang ke perusahaan, kita tunjukkan bahwa kita pemegang saham, mereka juga, oh iya Bapak Ibu pemegang saham, terus mau ngapain gitu? Mau jual sahamnya, jualnya ke siapa? Kecuali Bapak Ibu berhasil menemukan pembeli. Saya punya saham di PT ini, saya sekian lembar, harganya sekian, kamu mau beli nggak? Kalau ada yang mau beli bisa, nanti ke notaris ada jual beli saham bisa. Atau Bapak Ibu datang ke pengendalinya, ke pemegang saham mayoritas, kalau dia mau beli sahamnya Bapak Ibu bisa juga. Artinya apakah uang saya hilang? Uangnya nggak hilang. Ya, uang yang dalam bentuk saham tuh nggak hilang, tetap sebagai pemegang saham, hanya kalau mau diuangkan memang susah. Ya, yang sudah
Kalau saham di delisting, ya sudah. Apalagi ini yang dimaksud nih delisting force delisting ya, artinya delisting paksa dari bursa. Ada saham yang delisting sukarela, emitennya minta delisting sendiri. Kalau ini aman, nggak ada masalah. Bapak Ibu akan dibeli nanti oleh pemegang saham pengendali. Tapi kalau delisting paksa, pihak bursa yang mendelisting, ya sudah. Alamat memang uang Bapak Ibu bukan hilang, tapi akan membeku di situ, entah sampai kapan bisa diambil. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah setelah delisting itu bisa relisting kembali? Bisa, ada beberapa kejadian tapi sangat-sangat jarang. Maksud saya begini, teman-teman jangan berharap ke sesuatu yang jarang, jangan berharap ke sesuatu yang extraordinary, ya. Teman-teman tuh berharap sesuatu yang biasa-biasa aja. Artinya apa? Artinya kalau pilih saham tuh yang bagus saja. Jangan ada potensi suspend, jangan ada potensi delisting. Gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pak S, apa perbedaan RI dengan warrant? Ya, saya bingung, sepertinya sama mirip RI dengan warrant. Oke ya, RI dengan warrant tuh beda. Ya, nanti ada samanya, tapi konsepnya adalah berbeda. Teman-teman harus ngerti konsep dasarnya. Ya, RI itu samanya justru dengan IPO. Namanya RI right issue itu IPO. Apa kesamaannya? Kesamaannya tuh sama-sama mengumpulkan uang dari masyarakat, ya, sama-sama mengumpulkan dana segar dari publik. IPO juga begitu, RI juga begitu. Kesamaan itu pertama kumpulkan uang dari publik. Kesamaan yang kedua adalah sama-sama terbitkan saham baru, ya. Nah, bedanya, nah ini kan sama persis nih, kumpulkan uang dari publik, terbitkan saham baru. Bedanya adalah kalau IPO perusahaannya itu di luar bursa, belum TBK, belakangnya belum ada titelnya TBK, dia mau masuk ke bursa. Nah, kalau dari luar mau masuk ke bursa, terbitkan saham baru, cari dana segar, namanya IPO. Tapi kalau RI itu perusahaannya sudah ada di dalam bursa, dia terbitkan saham baru, cari dana segar, namanya RI atau right issue. Oke, itu dulu. Oke, jadi begitu ya. Nah, sekarang IPO selesai nih ya. Itu kesamaannya RI. Sekarang kita bahas RI. Nah, RI itu saat proses RI dilaksanakan, itu nanti ada satu kupon ya, atau satu kupon lah, atau satu apalah namanya, itu namanya hak. Hak untuk memesan efek. Ya, namanya hak untuk memesan efek, itu hak untuk membeli efek. Ingat, itu hak, bukan kewajiban ya. Hak. Nah, ini samanya dengan warrant nanti ini. Hak. Teman-teman mesti garis bawahi hak. Ini sama kayak misal kalimat semua penduduk Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, berhak mendapatkan kesehatan. Nah, hak ya. Oke. Itu nanti kodenya belakangnya ada strip R. Misal contohnya sekarang yang sedang lagi RI itu BBKP ya. Jadi saat ini di bursa itu ada namanya BBKP strip R. Masih diperdagangkan, teman-teman masih bisa beli itu. BBKPR. Nah, ini mungkin yang membuat teman-teman bingung. Karena ada juga model kupon, bukan saham ya, kupon. Belakangnya bukan R, tapi belakangnya W. W ya, W. Nah, W itu maksudnya warrant. Nah, ini BBKPR untuk right issue. Apa gitu nama saham depannya, strip W untuk warrant. Ini diperdagangkan di bursa. Ini yang karakteristiknya mirip-mirip. Ini yang mungkin membuat teman-teman bingung antara warrant dan R. Nah, kalau R, pertama perbedaannya adalah R itu hanya diterbitkan oleh perusahaan yang sedang right issue. Kalau nggak ada right issue, nggak ada R-nya. Itu. Warrant, nah warrant ini terbitnya biasanya dari dua tempat. Ya, warrant ini kupon juga. Sebenarnya terkenalnya warrant ini sweeteners atau pemanis atau bonus lah gitu untuk orang-orang yang melaksanakan dua hal. Apa? Itu tadi yang saya bahas atau yang orang-orang yang beli saham saat IPO dan orang-orang yang menebus saham atau membeli sahamnya right issue. Artinya untuk orang-orang yang ngasih duit ke emiten lah. Kan tadi IPO dan RI itu emiten cari dana segar. Nah, buat kalian-kalian yang ngasih uang, ngasih dana segar ke emiten, nah kalian nanti akan dapat bonus. Bonusnya itu tadi, bonusnya adalah ada namanya W atau warrant.
Ya, saat ini teman-teman kalau mau cek warrant nih ya, saya kasih warrant yang masih aktif ada beberapa, tapi ini hanya saya kasih aja ya, saya kasih 2 contoh saja. Ada namanya IPTV-W. Nah, ini warrantnya IPTV. IPTV itu emiten grupnya MNC ya. IPTV ini warrant didapat saat IPTV IPO. Nah, ini keterangan-keterangannya ya. Keterangan-keterangannya. Selanjutnya adalah warrantnya Medco. Ini ya kodenya ya, Medco W. Ini warrantnya Medco. Nah, bedanya dengan IPTV, warrantnya Medco ini terbitnya saat Medco right issue. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi IPTV ini bonus dikasih oleh orang-orang yang tebus saham IPO, dia dikasih warrant. Nah, sedangkan Medco ini orang-orang yang saat Medco kemarin right issue, ada orang-orang yang tebus saham right issue, dikasihlah bonus warrant. Nah, jadi ada warrant, ada R. Nah, miripnya gimana? Miripnya begini. Tadi R itu hak ya, hak untuk membeli saham. Kalau warrant ini itu W itu warrant itu asal katanya apa? Asal katanya warranty atau garansi. Jadi bahasanya tuh begini. Bahasanya orang yang punya warrantnya Medco bahasanya begini. Orang yang pegang warrantnya Medco digaransi boleh membeli saham Medco di harga sekian. Ya, sama dengan warrantnya IPTV. Orang-orang yang beli sahamnya IPTV ya, orang-orang yang memegang IPTV warrant ya, orang-orang yang memegang IPTV warrant digaransi boleh membeli saham IPTV seharga sekian. Kalau RI sama bahasanya saja yang beda. RI misal sekarang kan RI-nya BBKP. Bahasanya adalah orang-orang yang pegang R-nya BBKP atau pegang BBKPR mempunyai hak untuk membeli saham. Nah, kan mirip kan? Yang ini mempunyai hak untuk membeli saham. Kalau warrant digaransi untuk membeli saham. Sama. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Kalau W, kamu digaransi bisa mendapatkan kesehatan yang layak. Ah, itu miripnya di situ. Jadi intinya baik RI maupun warrant, teman-teman boleh beli sahamnya induknya ini, entah BBKP, entah Medco, entah IPTV di harga tertentu. Harganya berapa Pak S? Harganya nanti disebutkan, warrant itu ada. Nih ada nih dokumennya tuh. Kalau IPTV harganya berapa itu ya, Medco harganya berapa ada di dokumen itu. Harganya sudah ditentukan. Nah, itu miripnya itu. Tapi apakah sama? Tetap saya bilang nggak sama, hanya mekanismenya saja mirip. Oke, perbedaan terakhir adalah warrant itu umurnya panjang. Jadi warrant itu diperdagangkan di bursa tuh panjang, biasanya setahun. Bahkan ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun memang. Tapi kalau RI kayak BBKPR itu paling lama 2 minggu, bahkan ada yang cuma seminggu. Oke ya, oke, itu penjelasan saya. Terus kemudian mengenai RI lagi, ada yang bertanya, Pak, untuk saya mendapatkan R, misal nih BBKPR, supaya saya bisa dapat R tuh gimana caranya? Caranya ada 2. Teman-teman boleh beli sahamnya sebelum kumdate right issue. Nanti ada tuh tanggalnya, keterbukaannya. Right issue-nya BBKP. BBKP kebetulan sudah lewat ya. Kumdate-nya tanggal berapa? Nah, sampai tanggal kumdate tuh teman-teman beli induknya, nanti teman-teman dapat R. Kalau teman-teman ini udah kelewat nggak sempat beli, teman-teman masih bisa dapat. Gimana caranya? Ya beli aja di pasar. Teman-teman beli aja di pasar. Sama kayak beli saham normal seperti biasa. Sama juga dengan W. W ini teman-teman kalau nggak sempat tebus, nggak sempat ikut right issue, nggak sempat ikut IPO sehingga nggak punya W, teman-teman bisa tetap dapat W. Gimana caranya? Beli di pasar. Ya, dua-duanya sama, bisa dibeli di pasar. Bedanya adalah yang ini umur jual belinya pendek, yang W umur jual belinya panjang. Perbedaan terakhir adalah kalau untuk W marketnya itu market reguler. Jadi teman-teman bisa beli dari jam 9 market open sampai jam 3 atau jam 4 kalau kondisi normal ya. Kalau jam 3 hanya COVID ini sampai jam 3, nanti kalau sudah normal sampai jam 4. Dari sesi 1, sesi 2, W itu diperdagangkan normal, teman-teman bisa jual beli. Kalau R enggak. R itu hanya sesi 1. Sesi 1 dan marketnya bukan market reguler. Marketnya market cash. Jadi teman-teman harus ada uang cash. Uangnya sudah good fund.
Ya, saya nggak menjelaskan good fund seperti apa, tapi kira-kira marketnya tuh cash, nggak ada T plusnya, dan hanya diperdagangkan di sesi 1. Jadi teman-teman kalau beli R, ada yang bingung nih, kok saya beli R jam 2 nggak bisa, sesi 3 kok nggak bisa ditolak ya? Memang nggak bisa. Perdagangan R hanya di sesi 1. Oke, itu penjelasan saya masalah RI, masalah warrant. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, ya, pertanyaan selanjutnya yang ketiga adalah, Mas AS, apakah saham ITMG, nah, seperti yang kita bahas ya, apakah saham ITMG ini atau saya punya saham TIN, saya punya saham INDI, apakah bisa saya mau nabung nih, apakah bisa saya simpan seumur hidup buat anak saya nanti, anak saya sekarang masih kecil, buat nanti mereka kuliah kira-kira 15 tahun lagi? Jawaban saya nggak bisa. Ya, saham yang berbasis komoditi itu tidak bisa disimpan seumur hidup. Oke ya, perhatikan baik-baik teman-teman, saham yang berbasis komoditi, ya, saham yang hanya usahanya itu dagang komoditas, itu bagaimanapun juga nggak bisa disimpan seumur hidup. Kenapa? Karena saham begini ada siklusnya, Saatnya tuh kalau ditarik dalam jangka panjang dia naik, turunnya tuh dalam, nanti naiknya tinggi lagi, turunnya dalam lagi. Saham seperti ini nggak bisa disimpan seumur hidup. Yang bisa disimpan seumur hidup adalah teman-teman cari saham yang chartnya tuh naik terus, koreksi pun koreksi tapi dikit. Nah gitu ya, kira-kira model chartnya ini begini ya, ini yang bisa, ini yang nggak bisa. Kenapa saham ITMG nggak bisa disimpan seumur hidup? Memang tidak bisa. Dalam video ini, nah ini ada video membahas ITMG ya. Saya sampaikan, kalau teman-teman cermati video ini di conclusionnya, saya sampaikan bahwa target ITMG misal beli hari ini harganya 7.000. Target ITMG misal ke 27.000. Dari 7 ke 27 berapa kali itu? Target kita dalam waktu 3 tahun maksimal. Nah nanti kalau sampai 27.000, teman-teman harus jual dulu. Take profit dulu, nggak boleh disimpan terus, simpan terus. Nanti kalau disimpan terus, harga batu bara turun lagi. Nah, harganya akan turun lagi tuh. Harga sahamnya turun lagi. Nah, sayang sekali kan? Yang benar adalah saham-saham seperti ini teman-teman cari posisi peaknya atau posisi puncaknya. Pada saat dia nanti di puncak, sudah di puncak pada harga terbaiknya, apa itu ditandai? Biasanya ditandai dengan harga komoditinya yang berada di puncak. Kalau dia jualan batu bara, ya harga batu baranya berada di puncak. Ya, kalau dia jualan nikel berarti harga nikel berada di puncak. Apapun, kalau dia jualan oil berarti harga oil berada di puncak. Ya, itu gampang. Nanti dalam sesi selanjutnya bagaimana cara lihatnya. Tapi kira-kira jawaban singkat saya adalah saham berbasis komoditi tidak bisa disimpan untuk seumur hidup. Nah, kalau mau simpan seumur hidup, saham-saham non komoditi banyak sekali ya. Itu namanya nanti ada growth investing. Ya, saya masih ada waktu bagi teman-teman yang mau ikut webinar gratis growth investing. Ya, silahkan tulis di komentar alamat email teman-teman. Pastikan teman-teman subscribe dulu, karena saya cek apakah sudah subscribe atau belum. Tulis alamat email sekarang di komentar, nanti akan saya invite. Kemungkinan hari Minggu, ya hari Minggu setelah video ini diupload akan ada webinar gratis. Oke, itu menyangkut growth investing, bagaimana mencari saham yang bisa disimpan dalam jangka panjang. Ya, kembali ke pembahasan. Lalu bagaimana yang bisa disimpan? Yang bisa disimpan seumur hidup adalah saham-saham growth investing. Produknya tuh biasanya produk yang dikonsumsi oleh semua penduduk Indonesia dalam jangka panjang. Makin bertumbuh ekonomi negara ini, makin banyak jumlah penduduknya, maka kebutuhan akan barang itu semakin tinggi. Apa itu? Ya banyak sekali. Yang paling simpel, yang paling mudah itu saham-saham consumer, ya, yang dikonsumsi manusia. Yang jualan Indomie misal, jualan biskuit, jualan minuman, itu kan dikonsumsi ya. Selain itu saham-saham yang related seperti saham-saham bank untuk saat ini masih bisa disimpan dalam waktu jangka panjang. Ya, saham-saham telekomunikasi juga bisa. Kemudian saham-saham penyedia infrastruktur yang akan digunakan oleh dalam jangka panjang ya oleh penduduk Indonesia, itu juga bisa. Sebenarnya kayak PGN itu
antara komoditi dengan infrastruktur, karena dia selain dia memang jualan gas, dia mempunyai infrastruktur yang digunakan oleh seluruh penduduk Indonesia nanti pada saatnya semua akan pakai gas. Nah, itu masih bisa. Artinya disimpan untuk 10 tahun lebih itu masih bisa. Ya, seperti misal perusahaan-perusahaan yang menjual bukan barang-barang yang dikonsumsi ya, tapi barang-barang yang habis pakai, itu juga bisa. Ya, seperti yang dia menjual alat-alat elektronik, IT, misal jualan komputer. Nah, saham-saham yang bergerak di sektor itu, penyedia layanan teknologi, penyedia solusi, itu juga bisa. Ya, oke. Begitu jawaban saya. Intinya jangan pernah simpan saham coal untuk seumur hidup. Nanti silahkan jual pada saat peak, kemudian pas dia koreksi beli lagi, itu hasilnya lebih maksimal. Oke, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, Mas ES, kapan core stock saya bisa dijual? Nah, ini yang dimaksud core stock nih, mungkin saya ada video tentang membahas penyusunan portfolio ya. Jadi yang dimaksud core stock ini adalah saham utama, saham growth investing yang kita berikan bobot besar dalam portfolio, itu kapan bisa dijual. Ya. Sebenarnya konsepnya adalah saham core stock itu ya, saham growth investing utama itu saham yang layak disimpan seumur hidup. Makanya tadi yang saya bilang ya, ini saham-saham yang cocok disimpan seumur hidup. Makin lama simpan, ini saham makin naik. So, kalau makin naik, kapan kira-kira bisa dijual? Nah, bisa dijualnya tuh sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kondisi saham ini ya. Teknikalnya atau fundamentalnya seperti apa? Sebenarnya nggak. Memang kita dalam jangka panjang wajib memonitor ya. Wajib memonitor. Nanti jika ada apa-apa terkait dengan fundamental perusahaan tahu-tahu memburuk berbalik arah, nah ini sebenarnya bisa dijual. Tapi kondisi seperti ini jarang sekali. Kita lihatlah. Misal core stocknya ada beberapa orang simpan saham Bank BRI dari 10 tahun lalu. Ya, 10 tahun lalu. Dalam kondisi COVID-19 seperti ini, sebenarnya orang-orang yang memang mau investasi dalam jangka panjang, mereka tidak akan bergeming, nggak masalah mau ada apapun. Yang kita lihat adalah Bank BRI-nya. Ya, kecuali ada sesuatu di Bank BRI yang menjadikan bank ini hancur, pengelolaannya nggak baik, nah itu boleh dijual. Tapi biasanya yang saham-saham core stock yang dalam jangka panjang dia performnya bagus, itu kecil kemungkinan ada sesuatu yang negatif di dalam. Karena budaya pengelolaan yang baik, budaya GCG yang baik memang sudah kuat di situ. Ya. Contoh saham Indomie, ICBP, contoh saham Unilever, itu saham-saham yang memang mereka sudah dikelola dengan baik. Sahamnya Mayora itu benar-benar GCG-nya dikelola dengan baik. Kemungkinannya memang ada, tapi kecil sekali tiba-tiba berbalik arah, dikelola dengan jelek, serampangan, nggak bener, naik hutang gede-gedean, rasanya nggak mungkin. Jadi tetap dimonitor, tapi santai saja, yang penting sudah punya core stock yang bagus, itu bisa disimpan terus. Nah, kapan bisa dijual? Bisa dijual sebenarnya kalau teman-teman butuh duit aja, nggak ada hubungannya dengan saham. Kalau teman-teman memang butuh duit, kira-kira duitnya untuk investasi itu mau dipakai buat kuliah anak ke luar negeri, buat apa, ya silahkan aja dijual atau dikurangi posisi. Ya, menurut saya, pendapat saya kira-kira seperti itu untuk saham-saham core stock. Oke, yang sekarang pertanyaan selanjutnya begini ya. Ada permintaan teman-teman, Mas AS, tolong share dong entah hitungan, cara-cara hitungan untuk memvaluasi saham dengan mudah. Oke, kebetulan saya sedang create satu tools. Tools ini menggunakan Microsoft Excel. Saya putuskan kenapa menggunakan Microsoft Excel, karena Microsoft Excel buat saya cukup satu aplikasi yang mainstream ya, yang banyak dipakai orang sudah hampirlah semua orang sudah kenal Microsoft Excel, bisa menggunakan dengan mudah. Nah, nanti Microsoft Excel ini sudah ada template-templatenya. Teman-teman tinggal masukkan kode saham, nanti akan muncul semua valuasinya. Dan ini update. Ya, update ini bukan rekap file yang tiap kuartal itu harus update rekapannya, enggak. Ini tools. Nanti Excel ini teman-teman bukanya harus online, komputernya harus online supaya bisa koneksi ke database yang saya punya.
Jadi nanti di situ lengkap cara valuasi yang saya gunakan, nanti di situ ada. Misal untuk growth investing, mungkin untuk value investing, untuk lihat growth-nya, rasio-rasionya, itu nanti lengkap ada di situ. Nah, saya akan komitmen tools itu akan saya bagikan ke teman-teman. Kapan? Nah, kapan? Karena tools itu juga dalam tanda kutip mahal, saya juga developnya effort sekali. Ada investasinya juga. Nah, saya juga challenge teman-teman nih, challenge subscribe saya. Coba saya mau challenge, sebarkan channel ini semaksimal mungkin, bantu saya membesarkan channel ini secepat mungkin. Jika subscribe-nya sudah 5.000 subscribe, saya akan bagikan file Excel ini dengan gratis. Ya, sekali lagi saya akan bagikan file Excel ini dengan gratis kepada teman-teman semua. So, bantu saya untuk segera mengembangkan, membesarkan channel ini. Tentunya tanpa bantuan rekan-rekan ini tidak akan terjadi. Oke ya, pertanyaan Pak Es, tolong dong ajari gimana cara valuasi atau apa, nanti akan saya sediakan Excelnya. Untuk sementara ini nanti mungkin akan saya sampaikan dalam konten-konten video ini bagaimana melakukan valuasi dengan mudah. Tentu ada step-stepnya ya. Kalau dalam Excel itu langsung satu bundel lengkap, tapi nanti sampai dengan menuju ke file itu bisa saya bagikan, teman-teman tetap bisa belajar. Tentunya bertahap ya, nanti rasio ini artinya apa, rasio ini artinya apa. Jadi nanti teman-teman sudah paham. Setelah teman-teman paham, nanti teman-teman di akhir, oh sudah punya tool Excel-nya, jadi teman-teman bisa sudah mudah. Oke, begitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih mengenai saham ya. Ada salah satu saham yang ditanyakan, Mas AS, saya lihat bull itu kok satu grup dengan Arpenny ya, dengan Apple, kemudian satu grup juga dengan dengan BLTA, berlian laju tanker. So, GCG-nya gimana dong kalau seperti ini? Ya, itulah dalam video pembahasan perkapalan ya, ada videonya, ini videonya ya, ada dua. Pertama konsep perkapalan secara umum, yang video kedua adalah ada adu dua emiten perkapalan. Di situ saya juga sampaikan bahwa salah satu pertimbangan saya tidak membeli bull dalam jumlah besar dan saya simpan adalah soal GCG. Walaupun bull memang naik tinggi, tapi buat saya masih banyak saham lain yang naik tinggi yang lebih serp di hati. Ya, pertimbangan saya tidak membeli bull adalah yaitu tadi soal good corporate governance-nya bull yang buat saya masih meragukan. Kenapa meragukan? Pertama, saya lihat orang-orangnya saja. Karena menilai GCG baik atau buruk itu ada banyak aspek. Salah satu yang paling gampang dinilai siapa orang yang ada di dalamnya. Kalau orang yang ada di dalamnya dalam satu kelompok yang pernah bermasalah, yang pernah merugikan investor di bursa saham ini, ya buat saya buat apa? Ini membahayakan. Pak Es kan sahamnya naik tinggi. Buat teman-teman, apalagi teman-teman pemula ya, kalau teman-teman yang senior tidak perlu saya jelaskan. Saham yang naik tinggi bukan berarti saham yang GCG-nya bagus. Banyak sekali saham yang naik tinggi, akhirnya orang terpancing beli saham itu, tahu-taunya turunnya tajam ke ARB ya, auto reject bawah, akhirnya orang nggak bisa jualan, tahu-tahu sahamnya turun di 100, disuspend, nasibnya uangnya nggak bisa dicairkan. Itu sering sekali terjadi. Tahun ini, awal tahun, akhir tahun kemarin, banyak sekali. Ya, saham-saham grupnya Beni Cokro misal, saham-saham grupnya Heru Hidayat, itu banyak sekali yang dipancing naik tinggi di harga 700, orang pada beli, akhirnya besoknya ARB seminggu nggak selesai-selesai. Setelah ARB nggak ada bid sama sekali, orang sudah terlanjur nyangkut di atas, nggak bisa jual. Itu sering sekali. Jadi bagaimanapun juga teman-teman, jangan beli semata-mata hanya sahamnya naik-naik tinggi ya, tetap diteliti dengan baik. Oke? Ya. Nah, mengenai bull, lagi-lagi mengenai bull, apakah satu grup dengan benar satu grup dengan BLTA dan Arpenny? Salah satu teman-teman yang caranya ngelihat ya, teman-teman bisa lihat di laporan tahunan masing-masing. Nah, laporan tahunan itu kan ada profil jelas ya, komisarisnya, direkturnya tuh biodatanya jelas ya. Contoh nih, saya kasih contoh ini contoh BLTA dan bull. Apakah ada hubungan? Ini bisa dilihat ya. Kalau ada hubungan, BLTA saja kondisinya seperti itu ya. Bagaimanapun juga merugikan banyak investor lah.
perusahaan yang nggak perform seperti itu, apakah teman-teman mau nasibnya seperti itu? Tentu nggak mau. Ya, kalau buat saya pertanyaannya seperti itu ya jawaban saya iya, GCG-nya meragukan, saya nggak suka perusahaan seperti ini, cukup tidak usah dibeli, dah begitu aja, masih banyak saham lain. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, dan ini pertanyaan terakhir yang saya jawab pada video Q&A kali ini. Untuk pertanyaan lain yang tidak bisa saya jawab nanti pada video Q&A yang selanjutnya. Apa itu pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir tuh cukup unik karena bukan ekspertis saya ya, menanyakan bahwa Pak S, tolong dong ajari saya pattern-pattern chart yang bagus. Nah, kebetulan saya ekspertisnya bukan technical analysis ya. Ekspertis saya tuh di fundamental. Kalau teman-teman mau cerita fundamental, apa view perusahaan, view bisnisnya, saya bisa jawab panjang lebar dengan sangat detail. Tapi kalau pattern itu memang bukan ekspertis saya. Walaupun demikian, saya memang mengkombinasikannya ya. Saya juga menggunakan technical analysis, saya menggunakan chart, saya menggunakan pattern untuk mengawal proses. Misal saya lakukan swing trading untuk mengawal itu. Saya melakukan investasi pada saham-saham yang growth, saya menggunakan itu saat untuk masuk dan segala macam. Memang saya kombinasikan, tapi itu bukan ekspertis saya. Ya, saya tidak mau menjawab sesuatu yang bukan ekspertis ya. Saya tidak mau ambil aja semuanya. Yang penting terkenal, yang penting channel ini laku. Nah, saya heran orang-orang yang apa aja dimakan sama dia, mau forex juga dijelasin lah, reksadana dijelasin, peer-to-peer lending dijelasin, apapun dijelasin, kayaknya nih apa namanya palu gada gitu ya, apapun lu mau gua ada. Saya nggak mau seperti itu, saya mau spesialis saja. Buat saya yang palu gada itu, saya khawatir mereka punya 1000 jurus tapi tidak ada satu jurus pun yang mereka kuasai gitu ya. Tapi insya Allah channel ini kita punya satu jurus fundamental analisis, dan saya jamin jurus fundamental analisis yang saya sampaikan adalah jurus yang memang benar-benar kami kuasai untuk kami sampaikan dengan baik buat bekal teman-teman. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang perihal pattern. Pattern tuh begini, teman-teman yang mau belajar TA ya. Saya tidak ajarkan bagaimana patternnya, tapi saya bisa arahkan teman-teman cara belajar yang baik tuh begini. Pertama yang perlu ketahui teman-teman ya, pattern TA tuh banyak sekali. Entah pattern, entah cara. TA tuh ada TA klasik, ada TA modern. TA klasik tuh pakai garis-garis, pakai Fibonacci gitu ya. Pokoknya yang hanya bergaris-garis. Pattern juga itu termasuk klasik. Terus TA modern tuh ada indikator yang apa namanya, yang mutakhir, yaitu permodelan matematika statistik yang sudah dipatenkan. Itu macam-macam, termasuk moving average, exponential moving average, ada MACD, ada Bollinger, ada VWAP, ada macam-macam lah. Itu TA modern. Nah, teman-teman kalau mau belajar itu banyak sekali. Kalau teman-teman buka chart, teman-teman add indikator ya. Nih misal nih buka chart ya. Kita pakai Yahoo Finance, buka chart, add indikator. Ini kan banyak sekali. Nah, indikator banyak sekali ini nggak mungkin lah teman-teman mau pakai kombinasikan semuanya, nggak mungkin. Jadi artinya TA itu banyak sekali. Teman-teman harus bagaimanapun harus riset mana yang cocok buat saya, mana yang simple, mana yang enak buat teman-teman begitu. Itu yang pertama, indikator banyak sekali. Yang kedua, di technical analysis khususnya atau di bursa saham pada umumnya tidak ada ilmu atau tidak ada jurus yang kira-kira jurus paling hebat, jurus paling jitu, jurus yang pasti top chair, nggak ada. Nggak ada sama sekali, saya nggak ada. Teman-teman yang mungkin hebat menggunakan Fibonacci, kebetulan dia cocok dan dia ikuti, dia kuasai itu. Teman-teman ada yang pakai Bollinger Band cocok, ya dia pakai itu. Teman-teman pakai garis-garis saja cocok, ya dia hanya pakai itu dan dia kuasai itu. Ya, masing-masing punya keunggulan. Tidak ada nih Fibonacci paling hebat, ada Elliott Wave. Nah, Elliott Wave paling keren nih, paling rumit, paling hebat. Nggak ada. Semuanya punya keunggulan masing-masing. Teman-teman temukan itu ya. Teman-teman mulai pelajari, bisa googling, bisa masuk ke forum-forum, grup-grup diskusi yang membahas technical analysis. Nanti teman-teman mulai menemukan selera sendiri, menemukan pola sendiri.
Saya banyak teman-teman di AIC ya, Anda Investment Club yang belajar fundamental dengan saya, ada yang dikombinasikan dengan technical analysis punya mereka. Mereka ada yang pakai Bollinger, cocok dikombinasikan. Ada yang pakai garis-garis, cocok. Ada yang menggunakan Elliott Wave, cocok juga. So, jadi teman-teman temukan caranya sendiri karena indikator itu banyak dan tidak ada indikator yang paling hebat antara satu dengan yang lain. Ya, indikator punya keunggulan masing-masing dan bisa dipelajari masing-masing. Oke. Kalau ditanya saya pakai apa? Saya pakainya klasik. Saya pakainya yang simple, saya pakainya garis-garis karena saya lihatnya tren besar. Saya kalau buka chart tuh nggak pernah buka chart mingguan, bulanan, apalagi harian. Saya bukanya chart tuh selalu 5 tahunan. Karena saya untuk lihat tren masa depan, itu untuk saya gabungkan dengan fundamental sangat cocok. Ya, saya biasanya hanya pakai garis-garis saja, support resisten, polanya, secara 5 tahun seperti apa. Paling pun kalau dalam jangka pendek, saya pakainya moving average aja yang pakai eksponensial. Ya, untuk melihat apakah benar-benar saham ini sudah menuju uptrend. Ya, biasanya saya pakai EMA ya, exponential moving average. Saya caranya pokoknya EMA yang lebih pendek, jadi EMA dalam 3 harian itu berada di EMA yang lebih panjang. Itu artinya saham saya sudah uptrend. Oke, itu jawaban saya untuk terakhir masalah pattern chart. Teman-teman yang pemula yang mau belajar mengenai technical analysis ya, belajar chart selain belajar fundamental di channel ini, tetap semangat. Semua ada prosesnya. Saya yakin teman-teman pasti nanti ketemu yang cocok, ketemu ilmunya, dan pasti berhasil di bursa saham. Oke, nanti sampai ketemu di Q&A video kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.